Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdiana Parmasia SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Kementerian Agama dengan LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Mari kita simak pembahasannya. Kita mulai pembahasannya. Mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar apa itu perilaku kontrol diri? Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu apa itu pengertian perilaku kontrol diri. Perilaku kontrol diri adalah suatu pengendalian tingkah laku seseorang yang cenderung bersifat positif dalam berpikir. Maksudnya adalah pengendalian diri di sini adalah memikirkan terlebih dahulu, mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu untuk bertindak agar sesuai dan nyaman untuk orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, dari pengertian ini kita mengetahui bahwa dalam melakukan sesuatu, dalam bertindak baik secara lisan ataupun tingkah laku yang keluar dari diri kita harus kita pertimbangkan dengan baik-baik. Apakah ini enak, perkataan kita enak untuk didengar orang lain, atau tindakan kita ini tidak menyinggung perasaan orang lain, agar terjalin suatu kerukunan di antara umat manusia dan umat beragama. Di dalam Islam sendiri, perilaku kontrol diri juga dijelaskan di dalam surah Al-Anfal ayat 72, di mana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wan nasuru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, di mana artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman, memberi pertolongan pada kaum muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Nah, pada ayat ini menjelaskan bahwa kita sesama manusia saja diperintahkan untuk saling melindungi, saling memberikan rasa aman, saling memberikan rasa nyaman, aman kepada sesama kaum muslimin. Baik, kita akan bahas mengenai asbabun nuzul surah Al-Anfal ayat 72 ini, atau sebab turunnya surah Al-Anfal ayat 72, di mana menurut sebuah hadis riwayat Ibnu Jarir dan Abu Syekh dari sanad Abdul Malik mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan adanya seorang muslim yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya bahwa apakah boleh kita mewariskan harta kita kepada saudara kita yang musyrik, atau menerima harta warisan dari saudara kita yang musyrik. Nah, kemudian ayat ini turun sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kepada saudara kita yang musyrik maka kita tidak saling mewarisi satu sama lain. Baik, kemudian kita akan masuk kepada tafsir surah Al-Anfal ayat 72 ini, di mana di sini dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dia terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kalian melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kalian dengan mereka. Nah, ayat ini turun juga berkenaan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, yang diikuti oleh kaum muhajirin atau beberapa pengikut yang beragama Islam dari kota Mekah ke kota Madinah, yaitu kaum muhajirin. Nah, di mana di kota Madinah para kaum muhajirin ini mendapatkan pertolongan baik tempat tinggal, makanan dan sebagainya oleh kaum Ansar atau kaum muslim yang menduduki kota Madinah. Nah,
Ayat ini juga menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor ini terjalin suatu persaudaraan, di mana persaudaraan di sini adalah persaudaraan sesama Muslim, yaitu persaudaraan karena ukhuwah, satu sama lain saling melindungi. Nah, kemudian dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa kaum Ansor ini tidak menyimpan rasa iri kepada kaum Muhajirin yang mendapatkan berbagai kelebihan, berbagai pertolongan dari kaum Ansor dan kaum muslimin yang lainnya. Bahkan mereka berpikir bahwa ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Muhajirin karena proses hijrahnya mereka ke kota Madinah. Baik, dari kisah hijrahnya Rasulullah SAW bersama kaum Muhajirin ke kota Madinah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa perilaku kontrol diri di sini ditunjukkan oleh kaum Ansor, di mana atas keistimewaan yang diperoleh oleh kaum Muhajirin, kaum Ansor tidak merasa iri, mereka tidak menyimpan rasa iri kepada kaum Muhajirin. Bahkan mereka berpikir bahwa ini adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Muhajirin atas hijrahnya mereka. Nah, di sini kita dapat mengambil hikmah bahwa perilaku kontrol diri di sini adalah selalu berpikir positif atas kejadian apa yang kita lihat di lingkungan sekitar kita. Kalau tadi kita sudah membahas tentang surah Al-Anfal ayat 72, di mana yang ini adalah satu perintah dari Allah untuk kita sebagai manusia untuk berperilaku kontrol diri. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari perilaku kontrol diri itu sebenarnya. Nah, di sini dikatakan tujuan dari perilaku kontrol diri yang pertama adalah sebagai bentuk pembelajaran oleh diri dalam memahami suatu situasi, kondisi dalam lingkungan maupun kehidupan. Nah, di sini dikatakan bahwa dengan kita membiasakan perilaku kontrol diri, maka kita akan lebih peka terhadap keadaan lingkungan sekitar kita. Maka kita dalam melakukan segala sesuatunya kita akan berpikir terlebih dahulu, sehingga tidak mudah untuk merespon suatu kejadian atau peristiwa di lingkungan sekitar, sehingga apa yang keluar dari perilaku atau tindakan yang keluar dari diri kita itu cenderung lebih positif. Nah, kemudian tujuan kontrol diri yang kedua adalah pengendalian diri ini juga dapat melatih kepekaan individu mengenai situasi, kemudian situasi yang tidak terduga di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana yang tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa perilaku mengendalikan diri, mengontrol diri ini dapat melatih diri kita untuk selalu berpikir positif, mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum kita bertindak atau mengeluarkan kata-kata, agar apa yang keluar dari diri kita itu dapat diterima oleh orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan lebih nyaman untuk orang lain maupun diri kita sendiri. Kemudian manfaat kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih manfaatnya membiasakan perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang buruk dan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi ketika kita mampu untuk mengendalikan diri kita, maka apa yang kita lakukan itu cenderung lebih positif, sehingga lebih lebih baik untuk diri kita dan juga orang lain. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus disayangi dan dihormati sesama manusia. Nah, di Islam pun dikatakan bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain maka akan kembali kepada diri kita. Nah, di sini perilaku baik yang kita berikan kepada orang lain itu pasti akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dengan perilaku yang baik yang kita tunjukkan kepada orang lain, maka orang lain pun akan lebih nyaman bersama dengan kita, berteman dengan kita, berkomunikasi dengan kita.
itu manfaat yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hati menjadi tentram dan tenang serta terhindar dari penyesalan. Nah, kenapa dikatakan hati menjadi tenang? Bahwa ketika kita mampu untuk mengendalikan diri kita mampu untuk tidak cepat merespon atas segala kejadian di lingkungan sekitar, maka apa yang keluar dari diri kita tadi lebih positif, sehingga tidak ada rasa penyesalan di dalam diri kita. Hidup kita akan merasa tenang karena kita tidak dihantui dengan rasa bersalah, rasa penyesalan atas apa yang dirasakan oleh orang lain, rasa tersinggung, rasa marah. Nah, inilah salah satu manfaat dari perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membuat diri kita merasa tenang karena kita tidak merasa bersalah dengan tindakan yang kita lakukan kepada orang lain. Kemudian yang keempat yaitu menjadikan diri menjadi cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, perilaku kontrol diri, mengendalikan diri, ini adalah salah satu cara juga bagi kita untuk mendewasakan diri kita, mendewasakan cara berpikir kita, di mana dalam memutuskan segala sesuatunya berpikir terlebih dahulu, mempertimbangkan baik buruk tindakan yang akan kita lakukan, sehingga jika ini menjadi suatu kebiasaan, maka lambat laun ini akan menjadi satu sifat atau karakter yang ada pada diri kita, yaitu memikirkan segala sesuatunya sebelum bertindak, sehingga keputusan yang akan diambil itu lebih bersifat positif dan baik untuk orang lain maupun diri kita sendiri. Oke, dari tadi kita membahas tentang manfaat, kemudian tujuan. Nah, sekarang apa sih dampaknya ketika kita tidak mampu untuk mengendalikan diri atau tidak mampu untuk mengontrol diri? Nah, tentu banyak dampak buruk yang akan terjadi. Yang pertama yaitu tidak disukai di lingkungan sekitar. Nah, jadi orang-orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya pasti orang-orang tidak akan merasa nyaman ketika berada di dekat dia, karena orang-orang khawatir ketika berkomunikasi dengan dia, khawatir dia tersinggung, khawatir dia cepat untuk merespon segala sesuatunya. Jadi orang-orang merasa tidak nyaman ketika berada di dekatnya. Kemudian yang kedua, sulit untuk mendapatkan teman. Jelas, karena orang-orang merasa khawatir untuk berada di dekat dengan dia, berteman dengan dia, sehingga orang akan menjaga jarak, orang akan menghindari diri dari orang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, tidak ada yang mau menolong saat mendapatkan kesulitan. Nah, jadi orang-orang seperti ini biasanya ketika dia mengalami kesulitan akan susah mendapatkan pertolongan dari orang lain, karena orang lain ini sudah tidak respect dengan orang yang memiliki perilaku kontrol diri yang kurang, ya, karena mungkin kebiasaan kesehariannya adalah dia selalu cepat merespon, sehingga seolah-olah responnya adalah negatif, sehingga orang tidak menyukai apa yang dia lakukan, sehingga ketika dia mengalami kesulitan, orang menjauh dari dia, orang tidak merespon, tidak peka dengan kesulitan yang dialaminya. Kemudian yang keempat yaitu selalu merasa kesepian meski berada di keramaian. Nah, orang-orang seperti ini atau orang-orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya juga kadangkala selalu merasa kesepian padahal dalam lingkungan yang ramai. Karena apa? Kadang-kadang orang yang seperti ini itu selalu menginginkan keadaan lingkungan sekitarnya harus sesuai dengan apa yang dia inginkan, harus sesuai dengan ekspektasinya. Nah, ketika lingkungan sekitar tidak terjadi seperti apa yang dia inginkan, dia menjauhkan diri dari lingkungan sekitar. Walaupun dia berada dalam lingkungan yang ramai, tapi dia lebih menutup diri, dia lebih menjauhkan diri dari lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian yang terakhir, kesulitan menyelesaikan pekerjaan dan tugas. Nah, orang-orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya ini biasanya bekerja dengan tergesa-gesa, ya, sehingga hasilnya dari apa yang dia lakukan ini
kadangkala jauh dari apa yang sudah direncanakan. Nah, ketika pekerjaan yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan, dia menjadi stres, dia menjadi marah, dia menjadi cemas, sehingga tindakan yang muncul bukannya mencari solusi, tetapi yang dia lakukan malah menghabiskan waktu dengan rasa cemas, dengan rasa marah yang dia lakukan. Nah, itulah beberapa dampak buruk dari seseorang yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai dampak buruknya, sekarang bagaimana sih caranya kita mengendalikan diri agar dampak buruk yang sudah kita bahas tadi itu tidak terjadi pada diri kita. Nah, yang pertama caranya adalah dengan menjaga sikap, ucapan maupun menjaga diri dan pikiran kita. Jadi ketika pikiran kita positif, maka apapun yang keluar dari diri kita, baik lisan maupun perbuatan, insya Allah akan selalu positif. Kemudian yang kedua adalah sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang negatif muncul. Jadi ketika pikiran atau hati kita sedang berada di situasi yang berpikir negatif atau berada di situasi yang cemas atau galau yang bisa memicu perilaku negatif, maka segera menyadari dan kemudian menenangkan diri terlebih dahulu sebelum merespon apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berpikir sebelum bertindak. Ya, jadi apa yang akan kita lakukan tadi, kita menenangkan diri dulu, kemudian kita memikirkan tindakan apa yang akan kita lakukan untuk merespon lingkungan sekitar agar apa yang kita lakukan ini dapat diterima oleh orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan ini juga berdampak positif bagi diri kita sendiri. Nah, kemudian yang keempat yaitu bersikap sabar. Jadi jika respon lingkungan sekitar atas apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka bersikap sabarlah. Karena di dalam Islam sendiri pun segala sesuatunya dalam hidup kita pun tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, disinilah letaknya bahwa Allah selalu memerintahkan kepada kita sebagai umat muslim untuk sabar. Ya, sabar dalam menerima atau merespons segala bentuk perilaku di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menyibukkan diri dengan pikiran atau aktivitas yang positif. Jadi, ya kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, insya Allah kita tidak akan sempat untuk memikirkan hal-hal negatif. Kita tidak akan sempat untuk berpikir atau untuk melakukan sesuatu yang negatif. Ya, sehingga ini juga melatih diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, nah inilah berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan diri kita agar kita tidak gampang emosi, tidak gampang untuk merespon lingkungan sekitar dengan cepat tanpa berpikir terlebih dahulu. Cara yang sudah dijelaskan tadi ini tentu menjadi dampak positif bagi diri kita. Jadi ketika tips-tips ini atau cara-cara ini kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka ini akan jadi suatu pembiasaan bagi kita. Kita akan terbiasa untuk memikirkan segala sesuatunya terlebih dahulu, ya, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang lebih tenang untuk merespon hal-hal yang ada di sekitar kita. Baik, sekian pembahasan dari materi perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs pada video kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.